Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamami Ramdhani Anwar. Kembali lagi pada Tamami Ramdhani Anwar. Back to my channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yang ketiga, yaitu tentang tafsir Tantawi Al-Jawahir. Tafsir Tantawi Jauhari. Sebelum kita mengungkapkan tentang tafsir Quran Karim Tantawi Al-Jauhari, alangkah baiknya kita mengenal dulu riwayat hidup penulis, yaitu Tantawi Jauhari. Riwayat singkat tentang Syekh Tantawi Jauhari. Riwayatnya, Tantawi tumbuh di desa Kifar, Hijaz, berada di provinsi administratif bagian timur Mesir, dekat dengan peninggalan Fir'aun, daerah Bubates, timur laut kota Jarakozik, kalau nggak salah seperti itu. Nah, Tantawi dilahirkan di desa ini pada tahun 1862 Masehi. Soalnya kalau Hijriah kita belum sampai segitu. Di masa kecilnya, Tantawi hidup bertani dengan keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan ulama Al-Azhar. Ulama Al-Azhar adalah pada waktu Tantawi kecil, setiap tahun mengirimkan utusan keluarga mereka di desa Al-Ghofar, yang merupakan tempat keluarga paman Tantawi dari pihak ibu. Hal ini tentu saja banyak mempengaruhi orang tua Tantawi, sehingga Tantawi dikirim untuk belajar di Kutab, semacam pesantren di Indonesia, yang ada di desanya sebagai tempat menghafal Al-Quran. Di desa itulah Tantawi di masa kecilnya hidup bersama kakeknya, yang merupakan keturunan bangsawan dan memiliki kekuatan dan otoritas begitu hebat. Imam Tantawi emang sudah berada di dalam keluargaan ini, bangsawan. Nah, keluarganya itu membantu keberanian. Tantawi membantu keluarganya untuk bertani walaupun dalam keadaan yang masih belum sembuh benar dari penyakit yang dideritanya. Bahkan ia mengobati penyakitnya sendiri dan penyakit orang tuanya dengan obat-obatan yang ia ketahui dari buku-buku kedokteran zaman klasik. Ini suatu fenomena yang jarang sekali kita melihat anak kecil sudah bisa membaca, masih umuran remaja sudah bisa membaca buku-buku tentang kedokteran dan menciptakan ilmu-ilmu atau obat-obat sehingga dia bisa menyembuhkan penyakitnya sendiri dan bahkan menyembuhkan penyakit orang tuanya. Ini suatu keistimewaan yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukannya dalam bertani, terbukalah pintu-pintu ilmu dari matahari basirahnya. Dan sana ia mulai memperhatikan pepohonan, bunga-bunga, dan tanaman ladang lainnya dari segi kemanfaatan di bidang kedokteran dan dari segi petunjuk tentang penciptaan alam. Bahwa matahari pasti ada yang menciptakan. Bulan, pepohonan, bunga-bungaan pasti ada yang menciptakan. Kenapa pepohonan akarnya ada di bawah? Pasti ada hikmah di balik itu semua. Nah, di saat memperhatikan keindahan alam dan keelokannya, ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah supaya bapaknya disembuhkan dan ia bisa sehat seperti semula dan dapat kembali di Al-Azhar. Doa-doanya dan kemudian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia kembali masuk Al-Azhar. Setelah 3 tahun ia menghabiskan waktunya di desa dengan bergaul bersama alam. Tantawi tumbuh dengan ajaran agama, memiliki keinginan yang kuat untuk mengajak umat Islam kepada keimanan yang dalam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perenungan dan pemikiran nalar tentang realistis
kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit dan bumi, alam malak, serta tentang nikmat dan rahmat darinya. Ini suatu keistimewaan yang dimiliki beliau tentang cita-cita beliau. Tantawi sangat tertarik dengan cara Syekh Muhammad Abduh menafsirkan Al-Quran dalam memberikan kuliah di Al-Azhar, terutama dalam mata kuliah tafsir. Oleh karena itu, Tantawi tertarik juga dengan ilmu fisika. Dia memandang ilmu fisika dapat menjadi suatu studi untuk mengulangi kesalahpahaman orang yang menuduh bahwa Islam menentang ilmu dan teknologi modern. Ini hebatnya beliau. Nah, daya tarik ilmu fisika inilah yang membuat Tantawi ini menyusun pembahasan-pembahasan yang dapat mengkompromikan pemikiran Islam dengan kemajuan studi ilmu fisika. Tetapi Tantawi juga berpandangan bahwa pendidikan dan pengajaran di Al-Azhar masih tidak teratur. Tidak ada pengawasan bagi dosen ataupun terhadap mahasiswanya. Hal itu ia tuliskan di dalam bukunya yang berjudul Nahdlatul Ummah. Wahai hatuha, kebangkitan dan kehidupan umat menghidupkan kebangkitan umat. Dalam buku ini ia berbicara tentang sistem peraturan Al-Azhar dengan memberikan solusinya. Ini begitu dia mengikuti tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ketika ingin membantah pemikiran falsafah, beliau mengarang dulu bukunya mengarang dulu kitabnya tersebut. Imam Tantawi juga ketika ingin membantah tentang sistem-sistem Al-Azhar, beliau karang dulu bukunya. Ini kayak gini nih. Nah, solusi gimana nih kayak gini. Wih anjay. Wih jatuh, Cuk. Siapa coba gue kagak. Oke, mohon maaf pada kesalahan teknis tadi kameranya jatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tetap berada di situ ya. Woi teman-teman gue, kalau kamera jatuh bilang dong. Gue udah capek-capek bikin. Tadi pembahasannya kita sampai mana ya? Sedikit lupa aku. Kita lanjutkan saja ya. Langsung ke metode tafsir Tantawi Jauhari. Jatuh lagi nggak kameranya? Waduh, alhamdulillah nggak jatuh ya. Metode tafsir Tantawi Jauhari. Pada bulan Oktober 1917, ia ditugaskan untuk mengajar di sekolah menengah Al-Khadawiyah, Kairo. Pada tahun 1919, di tengah-tengah demonstrasi melawan Inggris, polisi memeriksa rumah Tantawi di Jalan Zainal. Lupa saya. Hal itu karena Tantawi diketahui bahwa ia seorang nasionalis dan suka membangkitkan semangatnya terhadap putra-putri Mesir. Juga diketahui tentang makalah-makalahnya yang terbesar di majalah Al-Liwa. Semenjak itu ia bersumpah dan berkata, sungguh dengan segala ilmu yang aku miliki, dan jika aku terhenti dalam menyebarkan terhadap ke masyarakat, maka aku telah mengingkari nikmat Tuhan dan aku sudah melanggar janji ini. Ini suatu ilmu dakwah yang luar biasa. Walaupun ancamannya, apapun ancamannya, ia akan terus semangatkan pemuda-pemuda Mesir dan mendakwakan yang hak, batil. Tidak seperti pemerintah kita sekarang. Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai dan Mustafa Kamil pun memuji, mendorong dan menyambut baiknya buku tersebut. Bukunya Imam Tantawi Jauhari. Tantawi Jauhari juga mengatakan, melalui engkaulah umat menjadi maju. Selanjutnya, Tantawi menulis 60 lebih artikel yang ia kirimkan ke majalah Al-Liwa. Lalu makalah-makalah ini dikumpulkan oleh pihak Al-Liwa, kemudian diberi judul Nahdlatul Ummah wa Hayyatuha, karya seorang Al-Hakim dan Mustafa Kamil yang pertama kali menamai Tantawi dengan gelar Al-Hakim. Ini suatu yang luar biasa. Karya-karya dan posisinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan
Syekh Tantawi Jauhari termasuk seorang penulis Timur Tengah yang produktif. Ia menulis lebih 30 buku. Bahkan sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam selain bahasa Arab, seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, Kazan, Ahmad, dan yang lain-lainnya. Tapi bahasa Sunda, Jawa, ente diterjemahkan. Begitu banyak beliau kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, buku-buku yang dikarang oleh beliau. Kalau disebutkan satu persatu, bisa 2 SKS nih. Lanjut ya. Lanjut kita kemana ya? Aduh, pusing. Udah berapa menit nih? Waduh, udah habis waktunya. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.